Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Ria Aryani, FFMSI selaku pembimbing pertama, dan Bapak Ilham Aldelano Azre, SIPMA selaku pembimbing kedua. Perkenalkan, saya Ara Isna Umida, NIM 2110841011, mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh. Penelitian ini berlatar belakang bahwa lingkungan hidup memainkan peranan fundamental dalam menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan manusia. Sesuai konstitusional melalui pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun kenyataannya Indonesia dihadapkan pada persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks. Salah satu tantangan paling krusial adalah kegagalan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu yang menciptakan permasalahan publik baru multidimensional. Oleh karena itu, perlu adanya analisis pembaruan upaya pengelolaan sampah. Salah satu kuncinya aspek kapasitas organisasi untuk memahami sumber masalah dalam pengelolaan sampah. Karena sebagian besar pemerintah daerah masih menggunakan pola kumpul angkut buang, sehingga menyebabkan ketergantungan tinggi pada TPA sebagai solusi utama bukan sebagai tempat residu. Dan banyak tempat pemrosesan akhir di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya lokasi pembuangan TPA regional Payakumbuh yang berlokasi di Kota Payakumbuh yang digunakan oleh 4 kabupaten dan kota, salah satunya Kota Payakumbuh yang mengalami longsor dan ditutup awal tahun 2024. Sehingga Kota Payakumbuh kehilangan satu-satunya TPA dan mengalami darurat sampah yang memunculkan TPS liar di berbagai sudut kota. Penyebabnya, sampah menumpuk karena tidak terangkut hingga 80 bahkan sampai 100 ton per hari, sehingga merusak estetika kota peraih 12 piala Adipura berturut-turut ini. Dan krisis menunjukkan ketergantungan total pada TPA, serta sistem hulu bank sampah dan TPST terbukti stagnan dan marginal, yang gagal berfungsi sebagai penyangga. Bahkan seharusnya bank sampah dan TPST harus digunakan sebagai pengelolaan sampah yang utama. Dan hingga tahun 2025 masih ditemukan sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan, telah diangkut oleh petugas, dan adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Payakumbuh. Fenomenanya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan tidak ada pihak lain yang dipersalahkan pada saat pengelolaan sampah menjadi masalah kecuali pemerintah. Undang-undang juga secara tegas ikut menempatkan salah satunya wali kota dengan dinas teknis, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik di wilayah masing-masing. Tanggung jawab operasional pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh sendiri diatur melalui Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Dan kegagalan dalam menjalankan tugas tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan publik, tapi juga berimplikasi pada pencapaian target pembangunan nasional dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh, dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh yang secara teoritis memiliki manfaat penelitian, berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan administrasi publik, terutama dalam konsentrasi organisasi, serta secara praktis memberikan gambaran nyata identifikasi kapasitas organisasi dalam upaya perbaikan dan mengatasi krisis sampah di Kota Payakumbuh yang diharapkan memberikan saran kepada pemerintah daerah dan dinas terkait sebagai bahan pertimbangan strategi di masa mendatang. Seperti penelitian yang relevan, ada 6. Yang pertama, Asep Sumbaryana, Hifa Rahmania Komara, Ramadan Pancasilawan tahun 2025 dengan judul Kapasitas Organisasi dalam Implementasi Program Kangvisma Studi Kasus Pengolahan Sampah di Kota Bandung. Yang kedua, Aninda Alifatul Hidayah, Retno Sunu Astuti, dan Kif Martini tahun 2025
dengan judul Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang. Yang ketiga, Sandra Kirani dan Adianto tahun 2025 dengan judul Kapasitas DLHK dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 tahun 2023 di Kota Pekanbaru. Yang keempat, Oscar RH Siagian tahun 2025 dengan judul Analisis Kelembagaan dalam Transformasi Pengelolaan Sampah Skala Kota berbasis RDF yang berkelanjutan di Banyumas. Yang kelima, Raden MM Kuncoro A. Indah B. Subadi Muhammad I tahun 2023 dengan judul Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah untuk Peningkatan Kebersihan di Kota Bandung. Yang keenam, Rizky Darmawan Putra Darto Ilman Abdul Halim tahun 2021 dengan judul Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kapasitas organisasi Bambang Irawan tahun 2016 yang mensintesis teori Thomson tahun 2003 menjadi 3 fungsi yang lebih fokus pada instansi pelayanan publik, yaitu kapasitas teknis meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Yang kedua, kapasitas manajerial meliputi kepemimpinan, inovasi program, dan sistem manajemen. Dan yang ketiga, kapasitas institusi yang meliputi partisipasi masyarakat. Penelitian ini beranjak dari skema pemikiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang diatur lebih jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional Jaksanas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga yang diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dengan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Karena terjadinya darurat pengelolaan sampah akibat krisis sampah, maka perlu mengkaji kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh yang mempunyai kewenangan utama melalui teori kapasitas organisasi Bambang Irawan dengan kapasitas teknis, SDM anggaran infrastruktur, kapasitas manajerial, kepemimpinan, inovasi program, sistem manajemen, dan kapasitas institusi, yaitu partisipasi masyarakat. Untuk definisi konsep, yang pertama kapasitas organisasi sebagai seperangkat atribut kemampuan dan sumber daya yang dimiliki organisasi yang memungkinkannya untuk menjalankan misinya secara efektif. Lalu, pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dan yang ketiga, kapasitas organisasi dalam pengelolaan sampah adalah kemampuan suatu organisasi, pemerintah daerah, dan dinas lingkungan hidup untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program pengelolaan sampah secara efektif. Untuk definisi operasionalnya, dengan variabel pertama kapasitas teknis dengan indikator sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur. Yang kedua, variabel kapasitas manajerial dengan indikator kepemimpinan efektif, inovasi program, dan sistem manajemen. Serta yang ketiga, variabel kapasitas institusi dengan indikator partisipasi masyarakat. Untuk metodologi penelitian, yang pertama pendekatan penelitian dan desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk peran peneliti sebagai alat atau instrumen utama dalam penelitian, dan proses penelitian ini dimulai dengan cara merumuskan terlebih dahulu bagaimana permasalahan mengenai kapasitas organisasi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh yang dimulai dengan pengamatan awal fenomena dan studi literatur dari berbagai media informasi. Untuk unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, dan dalam menganalisis data berawal dari reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data, lalu verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber data. Sekian presentasi yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.